Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan membagikan insight terkait profesionalisme dan etika informatika, yang mana materi ini merupakan refleksi dari apa yang telah saya dapat, dan juga yang mana nantinya akan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana peran profesional informatika tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, etika, dan komitmen untuk terus belajar. Oke, langsung saja kita masuk ke pendahuluan yang mana peran krusial profesionalisme informatika. Jadi yang bisa kita ambil di sini, di mana perkembangan teknologi informasi itu sangat pesat, yang mana telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia yang ada di bumi ini pastinya. Dalam kondisi ini, tentunya profesional informatika itu memiliki peran yang sangat krusial atau sangat penting ya, mulai dari merancang hingga memastikan sistem digital dapat berjalan dengan aman dan andal, dari rangkaian kuliah tamu. Jadi, saya memahami bahwa profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari etika, integritas, dan kemauan untuk terus belajar sepanjang hayat. Oke, lanjut. Di sini kita mendapati informatika di bidang kesehatan, yang mana di situ ada tiga hal: sistem digital vital, tanggung jawab, serta etika data pasien. Baik, teman-teman. Eh, jadi seperti yang kita tahu, peran teknologi informasi di bidang kesehatan ya, di mana rumah sakit modern sekarang itu sangat bergantung pada sistem yang namanya SIMRS, dan juga sistem laboratorium dan pengelolaan citra medis, dan juga keandalan dari sistem-sistem ini pastinya sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima pasien. Nah, kita masuk di bagian tanggung jawab sekarang ini. Jadi kesalahan teknis yang mungkin terlihat sepele di sektor lain di lingkungan rumah sakit itu justru dampaknya lebih serius. Jadi lebih membahayakan pasien juga kalau adanya kekeliruan. Nah, lalu oleh karena itu juga, profesional IT di bidang kesehatan dituntut memiliki harus mempunyai tingkat ketelitian dan tanggung jawab yang sangat tinggi, dan juga serta memastikan sistem dapat beroperasi selama 24 jam tanpa ada gangguan. Nah, kita masuk di bagian etika data pasien. Jadi ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting ya, sangat ditekankan juga di kehidupan, di mana di kehidupan kesehatan, di mana dia tuh merupakan etika pengelolaan data pasien pastinya. Data kesehatan itu merupakan data yang sangat sensitif. Jadi akses tanpa kewenangan atau manipulasi data rekam medis bukan hanya termasuk sebagai pelanggaran pelanggaran etika saja, tetapi juga termasuk sebagai pelanggaran hukum. Nah, dari sini juga bisa kita pahami bahwa integritas merupakan nilai utama bagi profesional IT di bidang kesehatan. Oke, lanjut kita masuk di slide selanjutnya, yaitu ada komunikasi dan keselamatan pasien. Yang mana selain kemampuan, teknis, profesional IT juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Jadi mereka itu harus mampu menjelaskan dan mengelaborasikan permasalahan teknis kepada tenaga medis yang ada seperti dokter dan perawat. Nah, prinsip utama yang harus dipegang adalah keselamatan pasien atau patient safety first, yang mana agar setiap keputusan teknis itu selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap pasien terlebih dahulu. Nah, lanjut kita masuk di bagian ranah pemerintahan. Oke, baik teman-teman, di situ bisa kita lihat ada 4 pilar ya: integritas, akuntabilitas, objektivitas, dan privasi. Nah, jadi kalau misalnya membahas peran IT dalam pemerintahan, khususnya di lingkungan otoritas IKN, pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada sistem digital sebagai fondasi tata kelola pemerintahan modern. Nah, teknologi informasi itu menjadi tulang punggung sebenarnya. Sebagai tulang punggung layanan publik dan pengambilan kebijakan. Nah, kita masuk nih ke pilar yang pertama. Di situ ada eh, integritas, akuntabilitas, objektivitas, dan privasi. Nah, oke, mungkin kita langsung rangkum semuanya, di mana semuanya ini itu sebagai pilar yang sangat penting ya. Dan juga akses data itu tidak boleh disalahgunakan. Jadi setiap aktivitas itu harus dapat dipertanggungjawabkan, keputusan harus objektif juga, dan hak privasi warga negara harus dihormati pastinya. Nah, lalu apa sih tantangan dan pengabdian di pemerintahan gitu?
Nah, sebenarnya tantangan nyata di pemerintahan itu sendiri merupakan tekanan waktu dan juga budaya kerja lama yang terkadang itu mengabaikan keamanan. Jadi profesionalisme seorang IT diuji ketika harus berani menolak permintaan yang tidak sesuai dengan SOP. Nah, dari sini tuh bisa kita pahami bahwa bidang IT di pemerintahan itu merupakan bentuk pengabdian di era digital. Nah, lanjut di sini ada informatika di dunia industri yang mana Ibu Alisa Felia Royhatul Jannah menekankan bahwa profesional IT yang dihargai adalah mereka yang membangun kepercayaan melalui integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam mengelola ke sistem akan data. Nah, oke, fondasi kuat dan etika profesi. Nah, pemahaman dasar seperti logika algoritma dan OOP itu menjadi fondasi yang penting agar profesional IT itu juga dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Tetapi selain itu juga nilai akhlak dan prinsip PAPA pun menjadi pedoman etika juga dalam menjaga privasi, akurasi data, hak kekayaan intelektual, serta akses yang aman pastinya. Dan juga di sini ada adaptasi lingkungan. Nah, di mana dunia startup dan korporasi memiliki karakteristik yang berbeda. Startup itu menuntut kecepatan dan fleksibilitas, sementara kalau korporasi itu menuntut kepatuhan terhadap SOP. Dan komunikasi lintas divisi, namun di keduanya itu kemampuan mereka itu menjunjung komunikasi sebagai suatu hal yang penting. Nah, mungkin kita bisa lanjut di prinsip belajar sepanjang hayat. Oke, jadi sebenarnya profesi informatika menuntut pembelajaran berkelanjutan itu gini teman-teman, supaya mengharuskan para profesional itu tuh untuk terus memperbarui pengetahuannya. Jadi kalau misalnya berhenti belajar nanti akan mendapati resiko yang kayak tertinggal pengetahuan, tertinggal akan suatu ilmu dan juga menjadi titik lemah dalam suatu sistem. Jadi seperti itu. Dan juga kita masuk di refleksi pribadi pribadi sebagai mahasiswa informatika. Nah, sebagai mahasiswa informatika, saya menyadari juga bahwa kesalahan teknis dapat berdampak pada nilai kemanusiaan. Akses data merupakan amanah besar pastinya, dan juga pemahaman mendalam terhadap dasar-dasar adalah bekal utama menghadapi perubahan teknologi. Lalu di sini juga membangun profesional informatika berintegritas itu, kita sudah masuk di slide terakhir ya teman-teman, di mana refleksi ini tuh mendorong saya untuk memandang belajar sebagai investasi jangka panjang dengan mengembangkan soft skill, menjunjung etika, dan menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat. Saya berharap juga dapat menjadi profesional informatika yang kompeten pastinya, berintegritas, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat juga. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.